Ada satu pertanyaan penting yang selalu ada di dalam benak saya saat ini. Kenapa birokrasi di Indonesia menurut saya busuk, teman-teman? Tapi kalau misalnya dari secara keseluruhan, memang kita ada progres perkembangan dari tahun ke tahun ya teman-teman soal birokrasi yang ada di Indonesia. Tapi progresnya itu kalau menurut saya lambat sekali teman-teman. Kalau misalnya kita ingin menuju ke Indonesia emas, menurut saya progresnya harus bisa 3-4 kali lebih bagus daripada saat ini. Birokrasi di Indonesia harus bisa lebih bagus lagi daripada saat ini teman-teman. Berbicara tentang birokrasi, banyak sekali yang harus dibenahi dari Indonesia. Mulai dari, katakanlah misalnya, layanan masyarakat. Tidak mempersulit segala hal yang seharusnya mudah, teman-teman. Perizinan, segala macam. Bagi saya, birokrasi di Indonesia itu sulit bagi orang-orang yang nggak punya duit, teman-teman. Tapi sangat mudah bagi orang-orang yang punya duit. Mungkin bagi kalian ngerasa, di negara lain juga gitu. Tapi buktinya di negara lain bisa lebih cepat maju daripada kita. Contoh aja Cina. Cina aja yang dulu miskinnya seperti itu, bahkan dulu lebih miskin daripada India. Sekarang mereka karena birokrasi yang kuat, karena kepemimpinan yang tegas, sekarang menjadi negara nomor 2 ekonomi terkuat. Bahkan hampir mengalahkan Amerika. Amerika aja ketar-ketir. Kalau Indonesia, Amerika ketar-ketir. Enggak bos, ngakak yang ada. Jadi saya berharap banget kita tuh negara yang cukup besar ya teman-teman. Apalagi masyarakatnya luas banget, masyarakatnya gede banget. Kita sangat kaya beragam budaya, tetapi kita tidak bisa memaksimalkannya. Kenapa? Karena kembali lagi, birokrasi di negara kita masih sangat-sangat kurang, teman-teman. Ya mungkin nggak bisa dibilang busuk ya. Kalau busuk lah habis dari mateng terlalu mateng, akhirnya jadi busuk. Ini nggak mateng-mateng sebenarnya, teman-teman. Belum mateng, udah busuk. Seperti itu ya birokrasi di Indonesia. Jadi kita bahas aja misalnya dari yang paling dasar. Contoh pelayanan masyarakat, pelayanan publik. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang, ya kok misalnya kita mengurus perizinan. Dari hal yang paling dasar aja, teman-teman. Dari RT aja, kadang tuh ada loh Pak RT yang rese, teman-teman. Mau ngurus apa aja, harus kita ngasih duit terlebih dahulu, ya teman-teman. Dan ada juga yang matok harga. Itu baru dari RT. Ini belum lagi kalau misalnya ada yang birokrasinya lebih sulit lagi. Jadi ada asisten RT, ke Pak RT, dari Pak RT ke asisten RW, ke wakil RW, baru lagi nanti ke Pak RW approvalnya. Waduh, dari RW terus nanti approvalnya ke kelurahan, kelurahan kecamatan. Wah, itu lama. Itu mau ngurus satu dokumen aja itu bisa-bisa berminggu-minggu ya teman-teman. Kalau misalnya kena tempat-tempat dengan birokrasi yang semerawut seperti itu. Kenapa kita tidak mempersimpel hal yang sebenarnya harus simple, teman-teman? Itu loh yang kadang saya gemes dengan Indonesia tuh. Kenapa sih kita tuh nggak mempermudah hal yang sebenarnya itu bisa dilakukan dengan mudah? Jangan mempersulit hal yang sebenarnya itu mudah. Why? Coba jelaskan kepada saya. Contoh aja misalnya, kita ingin memperpanjang SIM. Ya elah, kemampuan orang menyetir itu turunnya berapa persen sih teman-teman? Kalau misalnya orang ya terlambat memperpanjang SIM aja, telat 1 hari aja itu disuruh bikin SIM baru teman-teman. Ujian ulang lagi. Padahal ujian ulang kan goals-nya adalah untuk mengetes kemampuan orang tersebut bisa nyetir apa enggak. Seharusnya kan lihat aja dia datang ke sana nyetir bawa motor sendiri aman. Ya kemampuannya kan nggak hilang, ngapain harus dipersulit lagi. Kenapa SIM itu nggak bisa kayak KTP aja, bikin aja yang seumur hidup. Atau misalnya kalau memang harus diperpanjang, ya udah bikin aja proses yang mudah, bikin online kah. Jadi misalnya bisa daftar secara online, terus misalnya bisa live untuk memperlihatkan kita masih oke apa enggak di dalam menyetir. Gitu kan gampang teman-teman. Masa sekarang nih kita udah daftarnya sulit, prosesnya panjang, bayar. Nah kita tuh mau bayar ke negara dan dipersulit. Sama kayak pajak. Pajak kan gitu juga. Birokrasinya kan ruwet. Kita mau bayar ke negara, kita mau membantu negara, tetapi kita yang disuruh laporan.
Apalagi sistem laporannya juga ruwet. Ya ada inilah, ada itulah. Sub-subnya juga banyak lagi. Cara ngitungnya juga beda-beda pasalnya, teman-teman. Mau ngasih duit ke negara aja sesulit itu, teman-teman. Kenapa tidak mempermudah dengan sistem yang mudah? Kenapa sih di Indonesia tuh kok ruwet banget? Ini yang selalu menjadi pertanyaan di dalam saya. Kenapa birokrasi di negara kita itu terlalu ruwet, teman-teman? Kadang saya berpikir nakal, apa karena memang ini sengaja diruwet agar ada objek-objek tertentu yang bisa menjadi peluang usaha di situ, teman-teman. Jadi misalnya kita ngurus ini karena terlalu sulit, akhirnya terciptalah peluang kerja di situ, cara untuk mempersingkat supaya kita nggak ngelewati birokrasi yang sulit ini, tetapi kita harus membayar lebih. Nah, kalau sudah kayak gini kan nggak benar, teman-teman. Jadi contohnya misalnya gini, kalian ingin masuk ke suatu lembaga. Ini lembaga penting misalnya. Terus ada oknum yang menjanjikan, kalau kalian bayar segini, kalian langsung bisa masuk. Pegawai tetap, wah, langsung dapat pangkat kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ketika oknum ini mendapatkan uang, maka dia pasti akan nyetor ke atasannya, nyetor lagi ke atasannya, nyetor lagi ke atasannya. Tapi kalian yang baru memulai karir, kalian membayar, kalian udah ditandai, oh orang ini dulu masuknya lewat jalur ini. Kalian sudah ditandai di situ. Kartu as kalian sudah kepegang. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu semakin kalian tinggi naik jabatan, akhirnya ketika kalian mentok ketemu sebuah lingkungan yang bisa dibilang toksik, yang di sana mungkin ada korupsi yang ini, ketika kalian ingin berbuat sesuatu hal yang benar, kalian udah kena mental duluan. Kenapa? Karena atasan kalian tahu, kamu aja orang yang nggak jujur, kamu aja masuk loh lewat jalur bayar orang dalam. Gimana kamu ingin merubah keadaan? Gimana kamu mau sok jujur? Sok baik kamu. Dari situ orang akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah salah satu alasan kenapa di Indonesia itu birokrasinya nggak bagus-bagus ya, teman-teman. Sulit untuk maju, sulit untuk memberantas korupsi. Kenapa? Karena dari awalnya udah salah. Ini merembet kebiasaan yang salah. Apabila dilakukan terus-menerus, serasa kayak kebiasaan ini adalah hal yang benar, teman-teman. Udah nggak kerasa lagi, hati nurani udah nggak kerasa lagi bahwa itu adalah hal yang salah. Jadi kalau misalnya kalian ingin masuk ke lembaga-lembaga pemerintahan seperti yang saya ceritakan tadi, jangan lewat jalur orang dalam, jangan bayar sana-sini, teman-teman, jangan. Kalau misalnya kalian memang mau merubah negara ini jadi lebih baik, lewat jalur yang benar, lewat cara yang benar, jangan bayar kalau misalnya tidak ada peraturan tertulis. Kalau misalnya kalian benar-benar mau merubah negara ini menjadi negara yang lebih bagus. Kalau misalnya tidak ada orang yang ingin membayar hal-hal tersebut, tidak akan ada orang yang buka jasa seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya tidak ada pasarnya, maka orang tidak akan menyediakan hal-hal tersebut karena sepi, nggak ada yang pengen, teman-teman. Tapi terkadang kan kita sebagai manusia itu, kita selalu mementingkan diri kita sendiri, sehingga kita merasa bahwa yang penting saya bisa masuk, yang penting saya bisa dapat gaji yang gede. Ekspektasinya seperti itu. Akhirnya jual tanah, jual sawah, jual mobil, jual apapun dijual, termasuk harga diri. Akhirnya apa, teman-teman? Ketika sudah masuk, ngelihat gajinya, loh, kok gajinya nggak sesuai? Akhirnya ketika ngelihat gajinya nggak sesuai, dia ngerasa bahwa, wah, ini nggak bisa nih kalau saya pakai cara yang benar, nggak balik modal. Akhirnya apa? Lingkaran setan. Lingkaran setan. Akhirnya dia berusaha untuk mencari uang lebih dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak benar. Entah bagaimana caranya itu, entah korupsi, entah apa, entah ya pokoknya supaya modal dia ini tadi kembali lagi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian berbuat sesuatu, mengawali sesuatu hal, mengawali karir kalian dengan hal yang tidak baik, maka saya yakin proses yang tidak baik akhirnya juga tidak baik, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian memulai segala sesuatunya dengan integritas, kejujuran, kebaikan, saya yakin pasti nanti endingnya kalian bisa merubah sesuatu, teman-teman. Kecuali kalau misalnya kalian dari awal jelek, tetapi kalian punya mental yang kuat dan kalian siap untuk dikorbankan. Ketika kalian sampai di atas,
Setelah kalian tadi mulai proses yang salah, menjilat segala macam gitu ya teman. Ketika kalian sampai di atas, kalian sadar bahwa apa yang telah saya lakukan adalah hal yang salah. Tapi sekarang saya sebagai seorang pemimpin, apapun yang terjadi, biarpun saya harus dikorbankan, saya akan membuat peraturan yang sangat tegas. Wah, itu paten, tuh oke. Tapi kan jarang ada orang yang mau berkorban sampai sebegitunya ya teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian ingin Indonesia lebih maju, nggak perlulah lewat hal-hal yang seperti itu. Kalian nggak keterima di lembaga-lembaga yang kalian impikan di negara ini, kalian masih bisa hidup, teman-teman. Serius, kalian masih bisa hidup. Kalau misalnya kalian orang yang rajin, orang yang ulet, saya yakin nggak akan sulit untuk menemukan pekerjaan, teman-teman. Apalagi zaman sekarang sulit untuk mencari orang yang jujur dan bisa dipercaya, teman-teman. Kalau misalnya kalian udah punya kejujuran, bisa dipercaya, dan kerjanya itu semangat, saya yakin nggak mungkin kurang-kurang. Kalian pasti akan dapat pekerjaan, teman-teman. Yang penting, kalian lakukan itu dengan tekun. Jadi, jangan selalu berpikir hal yang sempit. Jangan selalu berpikir jalan pintas yang salah, teman-teman. Inilah yang akhirnya membuat negara kita tidak berkembang karena birokrasinya yang ruwet, dan ini juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, dan akhirnya ya Indonesia berkembangnya lambat sekali, teman-teman. Tapi saya berharap, saya berdoa kita selalu punya pemimpin yang keras, pemimpin yang berani melakukan perubahan, pemimpin yang berani untuk berkorban, dan pemimpin yang berani untuk membuat segala sesuatunya out of the box supaya itu memberikan impact yang besar bagi Indonesia, teman-teman. Ya, semoga Indonesia ke depannya bisa jadi jauh lebih baik. Oke, mungkin sekian dulu sharing-sharing kita kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau opini tentang hal ini, feel free, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.